Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi dengan Mr. Jazz. Materi kali ini berjudul Mengenal Komik. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Adapun pokok materi yang akan kita bahas yaitu definisi komik, sejarah komik, dan jenis-jenis komik. Kita akan bahas definisi dari komik. Kata komik berasal dari bahasa Inggris yang berarti segala sesuatu yang lucu serta bersifat menghibur. Kata komik dijabarkan sebagai cerita yang dilukiskan dengan gambar-gambar dan di bawah gambar itu dituliskan ceritanya sesuai dengan yang tampak di dalam gambar. Pakar komik Will Eisner menyebut komik sebagai sequential art, seni yang berurutan. Ketika gambar-gambar disusun secara berurutan, meskipun hanya terdiri dari 2 gambar, seni di dalam gambar tersebut berubah nilainya menjadi seni komik. Dalam konteks ini, menurut MacLeod, pengertian sequential art oleh Eisner untuk komik masih terlalu umum. Kata tersebut juga bisa dipakai untuk animasi. Mengingat animasi juga merupakan rangkaian gambar atau seni yang berurutan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Di sini MacLeod menggarisbawahi bahwa perbedaan mendasar antara komik dan animasi film adalah bahwa rangkaian animasi berurutan oleh waktu, sedangkan komik dipisahkan oleh panel yang tersusun saling berdampingan atau biasa dikenal dengan juktaposisi. Animasi dan film ditampilkan secara bersamaan pada satu frame yang sama dengan urutan waktu tertentu, sedangkan komik harus ditampilkan pada frame yang berbeda dengan memberi jarak pada masing-masing frame atau panel. Menurut MacLeod, komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang saling berdampingan dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembaca. Berikut ini merupakan komik mengenai petunjuk penggunaan masker oksigen pada kabin pesawat terbang. Komik ini bersumber dari Scott MacLeod, Understanding Comics pada tahun 1993. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komik diartikan sebagai suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu, biasanya terdapat di majalah, surat kabar, atau dibuat berbentuk buku. Menurut Franz dan Meyer, komik adalah suatu cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Dan menurut Harlock, komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Komik juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan cerita, pesan, dan bahkan sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah sekalipun seperti halnya genre sastra anak yang lainnya. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah komik. Bila mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh MacLeod, komik sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, komik yang ada di masa itu belum seperti komik yang kita jumpai pada saat ini. Manusia mengenal gambar jauh sebelum manusia mengenal bahasa maupun tulisan. Hal itu diyakini melalui banyaknya temuan gambar prasejarah, baik dari coretan-coretan manusia primitif di dinding goa yang ditemukan sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi di Eropa Barat, hieroglif dan lukisan bangsa Mesir kuno hingga relief-relief pada dinding candi. Semua gambar tersebut merupakan gambar berurutan yang menceritakan suatu kisah tertentu,
yang memiliki fungsi tidak jauh berbeda dari komik di masa kini. Ini merupakan contoh lukisan goa. Lukisan yang dibuat oleh bangsa Mesir kuno dapat juga dikategorikan sebagai komik. Sebuah lukisan yang dibuat sekitar 32 abad yang lalu dalam kuburan Menna menurut seorang penulis di zaman Mesir kuno. Keunikan dari lukisan yang berkisah tentang kehidupan bercocok tanam bangsa Mesir kuno ini adalah lukisan tersebut tidak dibaca dari kiri ke kanan, namun dibaca secara zigzag dari bawah ke atas. Perkembangan komik sesungguhnya dimulai ketika di Eropa mulai ditemukan dan dikembangkannya teknologi mesin cetak, yang telah merubah posisi seni di Eropa saat itu. Pada awalnya, seni hanya bisa dinikmati oleh kaum penguasa dan orang-orang kaya, tetapi pada akhirnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Demikian halnya dengan komik. Bapak dari seni komik modern menurut MacLeod adalah Rudolf Topfer, yang terkenal dengan cerita satir bergambarnya sejak pertengahan tahun 1800. Topfer adalah orang yang membuat gambar kartun pada sekat-sekat panel dan juga yang pertama kali memperkenalkan kombinasi antara gambar dan tulisan sehingga saling mendukung satu sama lain. Dan ini merupakan komik karya dari Topfer. Di Amerika Serikat, perkembangan komik tumbuh dengan pesat. The Katzenjammer Kids, karya Rudolf Dirks, tahun 1897, dalam American Humorist, koran New York Journal, merupakan komik pertama yang menggunakan balon kata. Pada tahun 1929, muncullah The Adventure of Tintin oleh Hertz pada sebuah koran di Belgia dalam bentuk komik strip. Setelah Tintin, komik untuk anak-anak semakin banyak bermunculan, seperti Smurf, Johan and Pierrot, Cipro, dan Asterix. Sementara di Amerika, sekitar tahun 1930-an, Walt Disney membawa tokoh Mickey Mouse dan kawan-kawan ke hadapan publik dunia melalui Mickey Mouse Magazine. Dan pada Juni 1938 menjadi awal kebangkitan bagi komik-komik bertemakan pahlawan atau superhero, dengan debut kemunculan tokoh Superman dan Batman. Komik ini berhasil merebut hati para pembaca dan meledak luar biasa. Pada awal tahun 1960, komik bertemakan pahlawan super kembali bangkit dengan terbitnya Fantastic Four dan Spider-Man. Di tahun ini pula muncul genre baru dalam dunia komik, yaitu graphic novel atau novel grafis. Tokoh yang terkenal dan banyak mengeluarkan karya-karya novel grafis pada masa itu adalah Will Eisner, yang sering disebut sebagai Bapak Novel Grafis Dunia. Dan ini merupakan cover dari komik Superman, Batman, dan Fantastic Four. Setelah Perang Dunia Kedua, komik Jepang yang dikenal dengan istilah manga mulai beranjak menuju era modernisasi. Salah satu karya muncul saat itu dan menjadi karya yang sangat terkenal dan diakui oleh dunia, yaitu Astro Boy oleh Osamu Tezuka. Sedangkan di Indonesia, komik modern pertama kali terbit pada saat munculnya media massa berbahasa Melayu Cina pada masa penjajahan Belanda. Komik Put On karya Kowangi Sopoiku pada tahun 1931 di harian Shinpo. Komik yang berkisah tentang sosok gendut bermata sipit yang melindungi rakyat kecil. Komik ini sangat populer pada masa itu dan terus beredar hingga harian Shinpo dilarang beredar pada tahun 1960. Komik ini bahkan sempat diterbitkan ulang sebanyak 2 jilid pada tahun 2010. Ini merupakan penggalan dari komik Put On. Komik Put On merupakan cerita bergambar dengan gaya kartun yang menggunakan pendekatan humor. Sedangkan komik dengan gaya realistik
pertama kali muncul pada tahun 1939, yaitu Mencari Putri Hijau karya Nasrun A.S. yang dimuat dalam harian Ratu Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia, harian Kedaulatan Rakyat memuat komik Pangeran Diponegoro dan Joko Tingkir, cerita yang bertemakan petualangan dan kepahlawanan yang diangkat dari cerita rakyat banyak muncul pada tahun 1952, seperti Kapten Jani dan Panglima Najan karya Tino Sidin, dan Mala Pahlawan Rimba. Sekitar tahun 1957, pengaruh komik Amerika mulai memasuki pasar Indonesia dengan terbitnya Tarzan oleh penerbit Kengpo, dan setelah itu banyak komik asing seperti Rip Kirby, Phantom, dan John Hazard masuk dalam peredaran dunia komik Indonesia. Untuk menandinginya, muncul komik C.G. Kui yang bergaya gambar Cina. Komik C.G. Kui ini dapat dikatakan sebagai pelopor komik silat yang populer di tanah air sekitar tahun 1968. Pada era ini juga muncul komik-komik yang dianggap sebagai imitasi ataupun tiruan dari komik-komik asing yang beredar, seperti Sri Asih, Putri Bintang, dan Garuda Putih. Para pendidik menilai komik sebagai media yang tidak mendidik dan hanya menampilkan budaya asing semata, serta melupakan budaya sendiri. Hal itu ditanggapi oleh beberapa penerbit seperti Kengpo dan Melody dengan menerbitkan komik berorientasi budaya nasional seperti Lahirnya Gatot Kaca dan Mahabharata. Tidak hanya itu, unsur budaya daerah juga diangkat sebagai kisah dan tema utama dalam cerita komik Indonesia, seperti Lutung Kasarung, Berdirinya Majapahit, dan Damar Wulan. Pada masa awal Orde Baru, muncul kembali karya-karya komik silat seperti Si Buta dari Gua Hantu, Panji Tengkorak, Godam, dan Gundala. Memasuki era tahun 1980-an, aktivitas komik di Indonesia seakan menghilang. Pasar komik tanah air mulai dibanjiri oleh komik-komik dari Jepang yang dikenal dengan istilah manga, yang menghapus habis sejarah panjang perkembangan komik Indonesia. Ini merupakan cover dari komik Gundala dan sepenggal cerita mengenai komik Si Buta dari Gua Hantu. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis komik. Yang pertama, komik strip. Komik strip adalah komik pendek yang terdiri dari beberapa panel dan biasanya muncul di surat kabar. Komik strip biasanya bertema humor dan bergaya kartun ataupun karikatur. Yang kedua adalah buku komik. Buku komik adalah kumpulan halaman komik yang dijilid rapi dan diterbitkan secara berkala. Di Indonesia, buku komik umumnya hanya memuat satu judul saja, sedangkan di Jepang beredar dalam format satu buku yang terdiri dari beberapa judul komik. Komik jenis ini juga dikenal dengan sebutan komik magazine. Yang ketiga, grafik novel. Grafik novel atau novel grafis adalah komik yang memiliki gaya cerita yang naratif. Cerita pada novel grafis biasanya lebih kompleks dan cenderung ditujukan untuk pembaca dewasa. Contohnya seperti komik Superman dan Batman. Yang keempat, webcomic. Webcomic adalah komik yang diterbitkan melalui media internet. Kelebihan dari webcomic adalah semua orang dapat menerbitkan komiknya sendiri dengan biaya relatif murah dan dapat diakses oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Yang kelima adalah komik instruksional. Komik instruksional adalah jenis komik strip yang dirancang untuk tujuan edukasi atau informasi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat universal atau bahasa gambar serta simbol.
Contohnya adalah petunjuk manual pada alat-alat elektronik dan instruksi penggunaan masker oksigen pada kabin pesawat terbang. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. James.